Ya, salam pagi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Rahman dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Marketing Communication. Di sini saya Askar Rahman akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu presentasi tentang berpikir positif. Di sini saya akan menjelaskan dan menekankan eh, perjalanan berpikir positif. Oke, slide pertama yaitu ada konsep berpikir positif. Konsepnya itu rasanya itu kalau berpikir positif itu kita tidak tahu atau tanpa sengaja dan disengaja kita tuh sudah berpikir positif. Berpikir positif memang seringkali diucapkan dan malah sering sekali sepertinya digunakan sebagai alasan untuk menerima suatu keadaan yang sedang kita hadapi. Yang selanjutnya pengertian berpikir positif itu ada tiga, antara lainnya yaitu banyak sekali pengertian positif, antaranya berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna, yang dimana saat kita berpikir positif pasti ada suatu makna yang positif, yang baik yang kita rasakan. Dan yang kedua adalah berpikir positif adalah berpikir terhadap suatu tanpa melihat sisi negatifnya. Jadi saat kita berpikir positif, kita itu tidak berpikir yang buruk-buruk atau negatif. Kita yang memberikan hal-hal baiknya. Dan yang ketiga, berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik dan pertentangan. Yang dimana kalau kita berpikir positif saat ada masalah, kita ya bodo amat, kita tidak memperdulikan apa yang akan terjadi dalam hal buruk. Kita hanya memberikan hal baik-baiknya saja yang kita ambil hikmahnya. Oke, yang selanjutnya eh, karakteristik berpikiran positif. Orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Dan akan tetapi, si orang yang berpikir positif ini yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Jadi dengan kita berpikir positif, kita akan melangkah maju tanpa memberikan negatif-negatif apa yang ada di dalam rintangan dan kesulitan tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Nah, bagi orang-orang yang suka berpikir negatif, mungkin kita alangkah baiknya kita hilangkan berpikiran negatif tersebut karena orang yang punya pikiran positif itu lebih jauh, lebih kuat jiwanya dan orang yang sangat konsisten. Dan yang keempat, orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan itu semua. Jadi, orang yang punya pikiran positif, dia akan percaya diri, pede gitu. Selalu positif akan apa yang dia punya di kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Dan yang kelima, orang yang berpikir positif selalu membicarakan hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Jadi orang yang berpikir positif itu pasti selalu berbicara, membicarakan maupun dalam keadaan apapun pasti dia ngomong itu secara positif. Oke, selanjutnya ada manfaat berpikir positif. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, berpikir positif itu ternyata ada banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Maksudnya dalam kita berpikir positif itu akan banyak efeknya. Jadi enggak harus berpikir negatif gitu. Karena dengan berpikir positif kita akan menjadi orang yang tenang dalam segala hal, tidak selalu jatuh dalam hal-hal yang buruk, negatif, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini selain kebiasaan positif bisa uh, mendatangkan manfaat besar, ada lain manfaat-manfaatnya ada 12, antaranya yang pertama itu health. 12 atau berapa nih? 12. Kayaknya 12 ya. Ada 11. Nah, yang pertama itu ada health. Di sini kita jelaskan health itu adalah seringkali rasa keluhan atau eh,
keluhan secara originis tidak dapat diidentifikasikan oleh dokter, dan ternyata keluhan tersebut didasarkan setelah orang yang bersangkutan mengerti isi pikirannya yang negatif. Dan yang kedua ada feeling of success, di mana orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas, mereka yakin bahwa dirinya akan berhasil. Dan yang ketiga, optimis. Optimis itu harus dilakukan merupakan awal berkembangnya optimis. Bersikap positif adalah merupakan awal berkembangnya optimis. Dan yang keempat ada positive emotions. Perasaan seseorang dipengaruhi oleh pikirannya. Jika ruang pikiran bersisi hal-hal yang positif, mereka akan merasakan perasaan yang dialami juga merupakan perasaan yang positif. Dan yang kelima, ada positive response to failures. Kebiasaan berpikir positif dapat membuat seorang tegar dalam menghadapi kegagalan. Dengan adanya pikiran positif, seseorang akan mampu mengembangkan pandangan bahwa kegagalan bukanlah akhir dan akhir segalanya, dan bahwa masih ada kesempatan untuk meraih keberhasilan. Dan yang keenam ada self confidence, di mana kebiasaan berpikir positif juga berperan penting dalam kehidupan kepribadian, yaitu rasa percaya diri. Nah, selanjutnya yang ketujuh, next slide, ada positive self image, yang dimana aspek kepribadian lainnya yang juga dipengaruhi oleh pola pikir seorang adalah citra diri, yaitu self image. Dan yang ke-8 adalah every cloud has a silver lining, bahwa setiap kejadian, seburuk apapun kejadian tersebut, pasti ada hikmahnya. Jadi kita selalu berpikir positif saat kita tertimpa hal-hal buruk, kita selalu mengambil hikmahnya. Dan yang kesembilan ada kreatif. Daya kreatif seseorang berhubungan erat dengan isi pikirannya, bahwa isi pikiran yang positif dapat memunculkan ide-ide yang brilian. Dan yang ke-10 ada present tense. Kebiasaan berpikir positif berpengaruh pada kesuksesan. Orang yang terbiasa berpikir positif akan selalu tekun dan tegar dalam menghadapi tugas-tugas dan berbagai permasalahan yang ada. Jadi, setiap ada tugas yang menumpuk, dia selalu berpikir positif bahwa dia bisa melakukannya. Jadi dia tuh tidak langsung kayak mengeluh atau sebagainya. Dan yang terakhir ada positive relationship. Relationship. Dalam menghadapi orang lain di situasi sosial, pikiran positif sangat diperlukan. Dengan adanya pikiran yang positif, maka akan terjadi hubungan sosial yang positif. Jadi hubungan baik-baik kita tuh akan ada gitu kan. Jadi kalau kita dalam pertemanan pikiran negatif akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Jadi harus berpikir positif dalam pergaulan. Oke, selanjutnya kita di sini ada uh, cara agar kita tidak susah berpikir positif. Ada 5 tips, yaitu salah satunya yang pertama ada kamu bisa memilih bersikap positif. Ya, di sini hidup itu pilihan. Jadi saat kita memilih untuk bersikap positif atau negatif itu adalah pilihan kita, dan maka dari itu solusinya kita harus memilih untuk bersikap positif. Dan yang kedua adalah kamu bisa menerima segalanya apa adanya. Nah, menerima segala apa adanya tidaklah berarti kamu bahwa menjadi tak semangat dan tak menyerah. Artinya, kamu tidak bergumul, merengek, dan menunjukkan kepalamu ke tembok ketika segala tidak beres. Sebenarnya perilaku yang menjadikan kamu korban yang tiada berdaya yang memakanmu itu adalah menambah beban atas semangatmu. Jadi terimalah apa yang kamu punya dan kembangkanlah apa yang kamu punya. Yang ketiga adalah kamu bisa memilih cepat untuk cerita. Kamu bisa memilih untuk cerita. Mulailah dengan menolak hal-hal yang suram, sungginglah senyum. Kalau kamu melontarkan kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif, dan perasaan-perasaan yang positif, maka orang-orang yang positif akan tertarik padamu gitu. Jadi kalau mau cerita, cerita tentang positif aja. Jadi nanti banyak orang-orang yang ingin dengan kamu gitu. Dan yang keempat, kamu bisa memilih untuk menjadi humoris. Nah, maksud dari humor itu kalau kamu melakukan sesuatu yang konyol, jangan melewatkan peluang untuk menertawakan diri sendiri. Itulah salah satu sukacita besar kehidupan. Kalau kamu banyak tertawa, kamu akan sehat. Tawa itu mengeluarkan kimiawi tertentu dalam tubuh yang merangsang dan dapat membantu bertumbuh dengan sehat. Nah, jadi kita salah satu tips cara untuk berpikir positif yaitu dengan menjadi orang yang humoris. Dan yang kelima, jangan lupa untuk bersyukur. Kita harus memilih untuk bersyukur, kan?
Karena bayi aja bersyukur. Kenapa kita tidak? Mungkin banyak sekali yang bisa kita syukuri, tapi itu tidak kita sadarkan. Nah, jadi mulai sekarang bersyukurlah pada apa yang kita punya. Oke, mungkin itu PPT dari saya, dan selanjutnya kita akan mendiskusikan hasil riset yang saya sudah buat di Giveform ini. Oke, nah yang saya buat yaitu ada pernyataan akan apakah Anda setuju jika mahasiswa harus selalu berpikir positif. Nah, riset menunjukkan 50% dari orang-orang sangat setuju, karena yang menurut mereka mahasiswa itu kalau selalu berpikir negatif, banyak sekali ada contoh-contoh mahasiswa yang berpikir negatif, yaitu akibatnya bunuh diri, broken home, dan lain sebagainya. Maka dari itu mahasiswa lebih baik berpikir positif aja lah ya, jangan selalu overthinking berpikir negatif. Oke, walaupun banyak yang ragu-ragu juga dan tidak setuju, mungkin ya karena mereka belum memahami apa itu konsep dari berpikir positif dan manfaat berpikir positif. Pernyataan yang kedua adalah, apakah Anda setuju jika mahasiswa berpikir positif akan berefek baik kepada mahasiswa tersebut? Ya. Nah, gimana nih pendapatnya? Kalau di hasil riset saya di sini menunjukkan bahwa sama, 50% juga. Karena mau tidak mau berpikir positif itu akan berefek baik juga. Jadi tergantung orangnya nih yang berpikir positif atau tidak. Bagi orang yang tidak berpikir positif ya mungkin itu tidak ada efek baiknya karena mereka tidak berpikir positif. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Apakah Anda setuju jika mahasiswa berpikir positif membuat mahasiswa tersebut jadi lebih baik dalam menyelesaikan masalah? Sudah jelas sekali jika mahasiswa tersebut berpikir positif, maka mahasiswa tersebut akan lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Karena jika si mahasiswa tersebut hanya memberikan negatif, ya mau nggak mau mereka akan overthinking dan susah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, dan yang keempat, apakah Anda setuju jika mahasiswa berpikir positif membuat mahasiswa tersebut menjadi lebih buruk perilakunya? Tentu saja jawabannya tidak setuju, warna hijau ya kan. Karena kalau mahasiswa berpikir positif pastinya akan menjadi lebih baik kan, bukan lebih buruk. Nah, itu aja intinya. Dan yang terakhir, apakah Anda setuju jika mahasiswa tidak berpikir positif bisa merubah perilaku menjadi lebih baik? Nah, banyak sekali yang ragu-ragu, tidak setuju. Karena jika kita mahasiswa tidak berpikir positif, bagaimana kita mau menjadi lebih baik, begitu kan? Nah, jadi kesimpulannya, jika kita punya potensi untuk berpikir lebih positif atau lebih baik, maka ambillah potensi tersebut, kembangkanlah potensi tersebut agar kita menjadi pribadi yang baik, ya kan, pribadi yang baik dan bijaksana dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah, Bapak Budi yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.